Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali bertemu kepada saya, Bu Fidrayani, dengan mata kuliah Tata Guna Lahan dan Perkotaan, di mana materi pertama adalah pengertian tata guna lahan perkotaan, klasifikasi, tujuan, manfaat, dan contohnya. Di materi ini akan membahas beberapa pengertian tata guna lahan perkotaan. Namun sebelumnya, kita akan melihat dulu bagaimana pencapaian pembelajaran untuk mata kuliah pertama ini, yaitu mahasiswa mampu memahami perbedaan tata guna lahan perkotaan, pedesaan, klasifikasi, tujuan, manfaat, dan contohnya. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar dari tata guna lahan perkotaan serta definisi dari tata guna lahan perkotaan. Di sini, tabel ini kita dapat melihat perbedaan karakteristik tanah perkotaan dan tanah pedesaan, di mana untuk tanah perkotaan, jalur transportasi, fasilitas umum, jaringan infrastruktur, nilai ekonomi lahan, dan sasaran spekulasi itu fasilitasnya ada semua, ya. Dan itu sudah masuk ke dalam semi komplit, lengkap. Bagaimana dengan tanah pedesaan? Tanah pedesaan itu jalur transportasi masih minim, fasilitas umum pun masih minim, ya, jaringan infrastruktur, nilai ekonomi lahan, dan sasaran spekulasinya pun masih minim. Yang maksimal dan banyak itu adalah kegiatan dari pertanian. Nah, pertama kita akan bahas tata guna lahan perkotaan, di mana salah satu pendekatan dalam manajemen tata guna lahan perkotaan adalah pendekatan ekonomi atau yang biasa disebut economic based approach, yang terbagi dua, kegiatan ekonomi dasar dan kegiatan ekonomi bukan dasar. Kegiatan ekonomi dasar itu basic activity yang membuat atau menyalurkan barang dan jasa ke tempat lain di sekitar kota. Nah, kegiatan ekonomi bukan dasar yang disebut non-basic activities itu yang memproduksi dan menyalurkan barang dan jasa untuk keperluan penduduk kota itu sendiri. Kegiatan ini disebut juga dengan residential activity atau service activity. Nah, industri di sini terbagi lagi menjadi 3 untuk kegiatan ekonomi yang menggunakan lahan perkotaan, yaitu industri berhaluan bahan, artinya bahan mentah yang harus diperhitungkan secara khusus. Umumnya berlokasi di tempat terdapat bahan mentah tersebut. Yang kedua, industri berhaluan pasar yang berlokasi di tempat pemasaran. Dan yang ketiga, industri berhaluan pekerja yang berlokasi di tempat tenaga kerja, yaitu pekerjaan barang industri yang memerlukan keahlian khusus seperti membatik atau membordir dan lain-lainnya. Salah satunya pun adalah jasa. Jasa yang menggunakan bahan kota adalah jalan, terminal, rel kereta api, stasiun, dan sebagainya. Selain itu, perdagangan, warung, dan lain-lain, pendidikan, rekreasi, kesehatan, keagamaan, pemerintahan, dan lain-lain itu pun masuk dalam jasa. Bagaimana dengan sektor informal? Ya, sektor informal di negara berkembang untuk sama dengan negara-negara kita saat ini, itu menyangkut penduduk yang padat atau kita sebut banyak sekali. Bukan merupakan pekerjaan sementara, meliputi banyak macam kegiatan ekonomi. Pada beberapa kasus sektor informal dan sekitar informal dan keberadaannya bukan merupakan indikasi atas ketertinggalan perkembangan ekonomi. Nah, pengelolaan sektor informal di negara berkembang dilakukan dengan menentukan skala dan luas sektor informal, menentukan pola produksi, menentukan pola dan sumber investasi serta jumlahnya, menentukan tingkat pendapatan dan tabungan, ya, menentukan sifat dan keterkaitan antara kegiatan sektor informal dan perekonomian nasional,
Dan keenam, menentukan sifat dan kendala pengembangannya. Nah, bagaimana dengan pengendalian dan pengawasan lahan perkotaan? Itu dilaksanakan dengan salah satunya yang perlu diperhatikan adalah kebijaksanaan umum pertanahan, ya, yaitu rencana tata ruang atau biasa disebut land policy. Lalu komitmen nasional, ya, yang nasional mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk kepentingan sosial ekonomi dan kriteria pengakomodasian dinamika perkembangan masyarakat. Ditinjau dari segi sosial, tadi kita tinjau dari segi ekonomi ya, bagaimana konsolidasi tanah di wilayah perkotaan. Keuntungan yang didapat dari konsolidasi tanah dari segi sosial yaitu pemilik tanah akan memberikan kembali tanahnya berupa petak kafling yang lebih teratur bentuknya dan dekat dengan prasarana lingkungan. Lahan menjadi lebih layak untuk dikembangkan atau dijual. Beban pusat kota yang berlebihan dapat dikurangi karena tersedianya prasarana sosial ekonomi yang memadai. Pengendalian pengembangan lahan ya menjadi lebih mudah. Pengembangan pemukiman liar dapat dicegah, menghemat waktu untuk menghindari konflik dan negosiasi yang terkadang memakan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Dari tinjauan segi ekonomi, meringankan pembiayaan pemerintah dalam pengembangan kota. Usaha untuk tidak mengeluarkan biaya dalam mematangkan tanah secara khusus bagi pemilik lahan. Memberikan kemungkinan kepada penduduk kota dari berbagai lapisan untuk dapat membangun menurut kemampuannya masing-masing, keahliannya masing-masing. Meningkatkan frekuensi kegiatan ekonomi rakyat karena tersedianya jalan dan sarana pengangkutan. Itu ditinjau dari segi ekonomi ya. Selain itu dari segi ekonomi pun pengumpulan dana pembangunan meningkat, modal pemerintah dalam bentuk tanah serta membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Memudahkan tata usaha pajak bagi IPEDA, memudahkan pemerintah melakukan investasi maupun menghadapi investor swasta, ya, menghambat terjadinya spekulasi tanah oleh golongan kuat. Nah, tuan tanah ini biasanya ya, melalui pengendalian penyediaan tanah menurut luas, lokasi, harga, dan waktu yang sesuai dengan tata perencanaan kota. Nah, bagaimana dengan tata guna lahan pedesaan? Tata guna lahan pedesaan ini biasa dikaitkan dengan pengertian rural atau village. Itu paling umum kita dengar, ya. Pengertian ini biasanya berjalan dengan penyebutan terhadap kota yang diambil dari kata urban atau town. Wilayah pedesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Apa? Satu, perbandingan tanah dengan manusia itu biayanya, bukan biaya ya, maksudnya biaya perbandingannya besar. Ya, lapangan kerjanya agraris, umumnya pertanian. Ya, hubungan penduduk yang akrab, ya, karena saling bersinambungan, saling berkaitan, berkomuniti ya. Terus sifat yang cenderung mengikuti tradisi. Nah ini misalkan naik padi atau misalkan naik rumah, itu ada tradisinya. Nah, bedakan juga perkampungan atau yang disebut juga pemukiman di pedesaan Indonesia umumnya merupakan pemukiman memusat, ya, agglomerated rural settlement, berupa dusun dengan jumlah rumah yang bervariasi. Di sekitar desa terdapat lahan pertanian, perikanan, peternakan, hutan, pertambangan, yang merupakan tempat penduduk mencari nafkah sehari-hari. Jadi tempatnya sudah, dusunnya memang sudah lokasi tempat mereka membuat pencarian atau membuat untuk mereka konsumsi juga. Perkampungan tradisional Indonesia yang menggembong lompok ya, mengelompok ini ya, berbeda dengan corak perkampungan di Eropa Barat. Seperti Amerika, Kanada, dan lain-lain yang jarak antara rumah relatif jauh dan terpencar. Nah, pada rumah-rumah di luar negeri, Amerika atau Kanada, dengan lahan yang luas, umumnya rumahnya jarak tetangga dengan tetangga satu bisa dilalui dengan kendaraan, saking luasnya areanya. Jadi biasanya saling tetangga itu tidak lihat, ya. Menurut ya Hanafiya
1989 mencatat beberapa konsep dan pendekatan pembangunan pedesaan. Antara lain, pengembangan masyarakat, ya, pembangunan desa terpadu, pembukaan daerah baru, ya, atau mendorong migrasi penduduk serta pengelompokan pemukiman kecil, pembangunan pertanian, industri pedesaan, kebutuhan dasar manusia, dan pusat pertumbuhan dan wilayah pengembangan yang disebut Integrated Area Development. Nah, yang perlu kita juga pikirkan, ya, pertimbangkan bagaimana masalah pembangunan di pedesaan. Orientasi pembangunan ekonomi Indonesia lebih menekankan pertumbuhan, grow, bukan pemerataan. Ya, jadi kondisi belum merata dari segi ekonomi, sosial, ya, dan lain-lain. Investasi ekonomi mayoritas diarahkan untuk melayani daerah perkotaan. Jadi bukan dia sebagai pemasaran, tapi dia sebagai melayani, ya, mengirim, ya, atau produksi. Ekonomi desa tidak mencapai nilai tambah yang proporsional karena hanya mendapat pipa pemasaran, ya, marketingnya, ya, hanya marketnya. Terjadi penguarasan sumber daya desa oleh kota, rendahnya nilai tukar jasa masyarakat terhadap penduduk atau jasa perkotaan, sehingga laba atau perekonomian di pedesaan itu kurang meningkat. Terjadi arus pembentukan surplus yang eksploitatif, di mana desa menjual produk mentahnya ke kota dengan harga murah, dan selanjutnya melalui proses pengelolaan kota menjadikan desa sebagai pasar dengan margin harga yang jauh lebih besar. Nah, jumlah kredit dan pinjaman yang disalurkan ke desa jauh lebih kecil dari jumlah dana yang ditabung masyarakat desa melalui perbankan, sehingga yang terjadi adalah subsidi desa terhadap kota. Seperti Usman dan kawan-kawan menulis, permasalahan pembangunan desa lainnya yang cukup menonjol adalah pembangunan desa yang terlalu bernuansa modernisme. Desa dipandang sebagai karakter yang terbelakang, yang sebenarnya lebih merupakan visi kota. Rural, ya, linkage atau isu dan konsep, ya. Desa dan kota mempunyai peran yang sama-sama penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Keterkaitan antara desa, ya, dan kota terlihat dari realitas bahwa penduduk desa menjadi konsumen barang dan jasa pelayanan perkotaan, sementara masyarakat kota juga menjadi konsumen barang dan jasa pelayanan pedesaan. Konsep ini menekankan bahwa pengembangan desa dapat tercapai dengan baik apabila desa tersebut dikaitkan dengan pengembangan kota dalam wilayah tersebut, sehingga fungsi kota lebih dititikberatkan sebagai pusat kegiatan non-pertanian, hanya sebagai pusat administrasi, tapi bukan sebagai pusat pertumbuhan. Sementara di kecamatan justru memiliki fungsi sebagai unit pengembangan. Seperti yang tadi dibilang bahwa lebih banyak mengarah ke pengembangan daripada pemerataan. Konsep ini menekankan bahwa pengembangan desa dapat tercapai dengan baik apabila desa tersebut dikaitkan dengan pengembangan kota dalam wilayah tersebut, ya, seperti itu. Nah, seperti itu untuk bahan pertama kita, ya. Nanti pada topik kedua itu kita akan membahas sejarah singkat perencanaan wilayah dan kota. Pemahaman dalam mendeskripsikan pengertian dan mengetahui sejarah perencanaan wilayah dan kota, ya, dapat memahami konsep-konsep dasar dalam perencanaan wilayah dan tata guna lahan, ya, dan mendiskusikan konsep-konsep dan metode analisis tata ruang beserta fungsi dan manfaatnya. Pada materi ini, referensi yang saya ambil bisa silakan juga dibuka-buka, dibaca-baca kembali, ya. Yaitu salah satunya Biodiversity Planning dan Design, ya. Green Infrastructure, Landscape Planning dan Ekologi and Networks, ya. Urban Region, Ekologi dan Planning Beyond the City, and Planning at the Landscape Scale.
Seperti itu. Saya cukupkan materi pertama sampai sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.